Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Kori Anissa ingin menjelaskan materi mengenai integrasi antara biologi atau sains dengan Islam yang berkaitan dengan peran air dan unsur-unsur dalam kehidupan. Alasan saya memilih topik ini dikarenakan air adalah sumber kehidupan. Asal segala kehidupan makhluk di bumi adalah air. Bahkan dalam Al-Quran kata air dan segala yang berhubungan dengannya terdapat 200 ayat. Masya Allah. Dengan ini mengisyaratkan bahwasannya dalam perspektif Al-Quran, air merupakan sumber kekayaan alam yang berharga dan memiliki manfaat yang besar bagi bumi. Baiklah, selanjutnya saya akan lebih menjelaskan lebih terperinci mengenai materi ini. Merupakan kumpulan molekul yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 oksigen. Air ini banyak tersedia di muka bumi dan tidak hanya di permukaan tanah saja, akan tetapi juga di atmosfer berupa uap air yang biasa tampak sebagai awan. Menurut ilmuwan sains, muasal kehidupan makhluk di bumi adalah air. Ada 3 teori yang mereka kemukakan untuk mendukung argumen itu. Yang pertama adalah adanya kehidupan bumi bermula dari munculnya reaksi rantai kimia yang panjang dan kompleks. Serantai kimia tersebut dipercayai dimulai dari air laut. Yang kedua, peranan air dalam kehidupan diasosiasikan dalam bentuk bahwa semua makhluk hidup berasal dari cairan sperma. Sperma berasal dari saripati makanan dan makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat hidup tanpa air. Ketiga adalah air menjadi unsur penting agar makhluk dapat bertahan hidup dan menjaga kelangsungannya. Hingga semakin besar komposisi tubuh makhluk hidup adalah terdiri dari air. Temuan yang dikemukakan oleh sains serta muasal kehidupan dari air juga dijumpai dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Dari penafsiran ayat tersebut dapat diketahui bahwasannya air adalah sumber dari semua kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, air menjadi unsur yang sangat penting, bahkan paling penting dalam kehidupan. Hal ini memberi konsekuensi bahwasannya manusia harus bersikap positif dan bertanggung jawab untuk keberlanjutan ketersediaan dan kebersihan air bersama sumber-sumber yang disediakan Allah di alam semesta ini. Allah menganugerahkan berbagai nikmat kepada manusia. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari arah langit untuk dimanfaatkan
guna memenuhi kebutuhannya. Sebagiannya menjadi minuman bagi manusia dan binatang-binatang peliharaannya, dan sebagiannya yang lain dapat digunakan untuk menyirami tumbuhan, yaitu pada tumbuhan hijau itu, lalu mengembalakan hewan ternak sehingga mendapat makanan dan menghasilkan produk yang dibutuhkan, seperti susu, daging, dan bulu, berdasarkan surat An-Nahl ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Sadaqallahul azim. Terjemahannya adalah dialah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dan juga terdapat dalam surat lain, yaitu surat As-Sajdah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun, yang artinya, tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami menumbuhkan dengannya air hujan, tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka, mengapa mereka tidak memperhatikannya? Ayat ini menyatakan bukti bahwasannya Allah yang menghalau awan ke tempat yang kering dan tandus serta tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan. Awan itu berubah menjadi air hujan yang menyirami tanah, sehingga memungkinkan manusia mengalirkannya ke tanah-tanah yang kering. Tanah itu lalu menjadi subur dan ditumbuhi oleh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman. Sebagian tanaman itu dimakan oleh manusia dan sebagian lagi oleh binatang ternak piaraan mereka. Hikmah mempelajari kajian topik ini adalah kita dapat mengetahui kehidupan di muka bumi ini bermuasal dari air dan sangatlah tergantung pada air. Banyak sekali manfaat yang tidak dapat terhitung dari adanya air di kehidupan bumi ini. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat kepada kita, dan selalu menjaga kebersihan air bersama sumber-sumbernya yang disediakan Allah di alam semesta ini.